Selamat datang di channel Jagoan Proyek. Seperti video sebelumnya akan dijelaskan kemajuan proyek underpass Kadusirung. Kita mulai dari sisi ramp utara. Belum ada kemajuan pekerjaan dari video sebelumnya, karena pekerjaan jalan akan bagus jika dikerjakan saat kondisi kering, sedangkan saat ini hampir tiap hari hujan. Ramp utara sisa pekerjaan adalah timbunan basa dan kemudian baru diaspal. Kita masuk ke area strating baja dinding penahan tanah. Pekerjaan baja strating sudah selesai, tinggal finishing bor pile-nya. Rumah pompa utara dibuat untuk menampung semua air yang masuk ke area ramp dan underpass. Di bawah rumah pompa ada kolam penampungan dan dibuang dengan pompa turbin ke main drain. Baja weller dipasang sebagai perkuatan saat galian tanah, agar posisi bopile tidak terjadi pergeseran. Semua air dari ramp akan disalurkan ke rumah pompa. Air dari jalan akan disalurkan ke box culvert, dari box culvert masuk ke rumah pompa. Saluran deker melintang jalan untuk mengalirkan air dari ramp sisi timur. Air dari jalan sisi timur masuk ke box culvert blok ke deker dan masuk rumah pompa. Strating baja belum dicat finish, masih menunggu info owner. Kita masuk ke pekerjaan main drain utara. Pada musim hujan ini level air danau sudah tinggi. Saat ini kita fokus perbaikan dan pemasangan perkuatan penahan tanah, karena tanah sisi tol terus kegerus saat hujan dan longsor. Perkuatan menggunakan gedek bambu, agar saat pemasangan dan pengecoran lining tidak terganggu longsor tanah. Jika kita tidak proteksi, maka jalan tol akan longsor tanahnya dan masuk ke area galian menderan. Pekerjaan dinding lining batu kali harus dikerjakan secepatnya karena untuk mencegah tanah sisi tol longsor. Proses pemasangan penahan tanah dengan gedek bambu dan cerucuk bambu agar saat hujan tanah sisi tol tidak tergerus air saat hujan. Metode ini digunakan hanya sementara. Jika dinding lining terpasang, maka sisi tanah tol akan tertahan oleh batu kali. Supaya air dari luar tidak masuk ke mendera, maka pasang tanggulan dari tanah untuk sementara. Kita masuk pembahasan underpass. Pekerjaan lantai underpass sudah selesai. Tinggal masuk ke pekerjaan finishing expose dan aspal di atas lantai. Underpass sisi timur. Tinggal pekerjaan aspal dan finish expose. Kita masuk ke rumah pompa sisi selatan. Prinsipnya sama seperti rumah pompa utara, di mana air dari jalan masuk ke box culvert dan dialirkan ke kolam di bawah rumah pompa dan dibuang ke menderan. Di bawah lantai underpass dipasang pipa subdrain 8 inci untuk mengalirkan air tanah keluar dari underpass dan dimasukkan ke saluran. Bisa dilihat bahwa metode subdrain ini berhasil, karena pipa yang tertanam di bawah lantai air tanah mengalir ke saluran. Sama seperti di utara, air dari sisi timur akan melintang jalan
dan masuk ke saluran deker dan dialirkan ke kolam rumah pompa. Setelah underpass selesai terkor, kita dapat kunjungan dari pihak owner untuk melihat kemajuan pekerjaan. Kunjungan ini untuk menjelaskan perubahan apa yang menyebabkan durasi proyek sampai mundur 2 tahun. Apa penyebab keterlambatan? Dan apa penyebab perubahan desain dan metode kerja? Intinya adalah semua perubahan ini akibat dari tanah longsor sisi tol saat galian underpass dilakukan dahulu dengan gambar awal. Kita bahas pekerjaan underpass yang dikerjakan bersebelahan dengan tempat pemakaman umur warga. Pingin tahu kenapa tanah ini dibiarkan terus? Ikutin penjelasannya. Ramp sisi selatan bagian timur ini dikerjakan pas berbatasan dengan TPU warga, sehingga areanya tidak bisa kita perbaharui. Pohon rindang dan beringin ini adalah makam umum milik warga. Itulah sebabnya tanah gundukan tidak kita gali, karena dikhawatirkan makan warga akan longsor dan kuburannya bisa masuk ke underpass. Di sisi lain, Sungai Cijantra sementara kita alirkan di samping makam warga ini. Jika menderan sudah selesai, maka aliran sungai akan kita kembalikan, dan sodetan sungai ini akan kita timbun kembali. Itulah alasan gundukan tanah tadi tidak kita gali, karena air sodetan Cijantra bisa masuk ke underpass. Sepertinya ada penampakan di siang bolong kayak gini. Mari kita dekati, apakah betul penampakan atau hanya salah penglihatan karena kurang aqua. Kenapa pohon beringin selalu tumbuh di makam? Ada yang tahu? Penampakannya sudah tidak ada, berarti hanya kurang aqua saja. Bisa dilihat, jika kita gali tanah gundukan tadi, maka air sungai sodetan akan ke underpass. Begitu pula tanah makam warga, kita tidak mau jika hujan dan longsor. Kuburan yang sudah tenang di alam sana ikut terganggu oleh proyek kita. Dinding YPT beton, tebal 40 cm. Ramp sisi timur. Di samping ini, jika kita ambil tegak lurus antara dinding beton ini dengan mayat di kuburan akan sejajar. Kita bahas menderan sisi selatan. Progres wing wall sisi timur sudah digali dan pemasangan besi. Galian wing wall sisi barat terkendala longsor sehingga sedang diperbaiki dengan gedek bambu untuk mengatasi kelongsoran. Progres rumah pompa selatan sedang ereksiun baja menggunakan kren 25 ton. Dapat dilihat, longsor akibat hujan semalam, padahal sudah kita pasang gedek bambu, tetapi karena dorongan tanah, tetap longsor. Kita perbaiki tanahnya dan diperkuat kembali.
Beginilah bekerja melawan alam, proyek underpass betul-betul penuh tantangan. Sisi utara ada danau, sisi selatan ada makam warga, sisi barat timur ada tol. Kita masuk ke menderan sisi selatan. Progres pekerjaan dinding menderan hampir selesai. Tinggal satu segmen kita kor hari ini. Kita menuju arah simpang sebidang ketemu dengan jalan provinsi, akses warga Kadusirung jika mau ke underpass. Arah Kisau dan Pamulan. Arah Jakati, Parung Panjang dan Pagedangan. Tim Nusaraya Cipta Proyek Underpass dan Simpang. Sekian video proyek Underpass Kadusirung Tanggerang Banten. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support dengan subscribe dan like.